Dan itu guys bener-bener gila, mereka udah merampas hak privasi idol. Ayo guys, welcome back to Story with Saza. Jadi cerita kali ini ada yang berhubungan dengan Treasure. Dan pembahasannya agak berat tapi penting banget buat kita tahu. Dan aku dapat kiriman cerita ini dari salah satu orang yang pernah tinggal di Korea dan ngeliat langsung gimana gilanya oknum Saseng itu terhadap member-member Treasure. Yuk langsung mari kita mulai. Tapi sebelum cerita kita mulai, aku mau tolong dong kalian untuk subscribe channel aku biar aku makin semangat lagi buat upload, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau aku upload kalian gak ketinggalan. So langsung mari kita mulai. Aja aku Jadi cerita ini gua lagi nunggu di sebuah cafe deket gedung YG. Gua ngelihat ada satu mobil van hitam yang parkir lama banget, tapi bukan mobil jemputan idol, karena di dalamnya ini ada dua orang cewek yang banyak banget HP dan juga laptop. Awalnya gue mikir cuma fansite besar. Fansite sama Saseng itu beda ya guys. Kalau fansite itu mereka semacam kayak fotografer lah atau jurnalis swasta lah seperti itu. Tapi kalau Saseng itu fans yang obsesi, terlalu obsesi banget malah. Tapi yang bikin merinding, gue ini nggak sengaja denger percakapan mereka. Mereka lagi ngebahas koordinat GPS dari salah satu AirTag atau alat pelacak yang ternyata mereka selipin di dalam kado yang diterima dari salah satu member di acara fansign sebelumnya. Kejadiannya ini makin parah pas salah satu member Treasure yang tidak mau kusebutkan, dia nggak mau nyebutin guys, keluar buat pergi ke gym pribadi. Mobil Saseng ini langsung tancap gas ngikutin dengan sangat dekat, bahkan hampir nabrak motor yang lagi lewat karena takut kehilangan jejak. Gue juga pas itu penasaran juga, akhirnya coba ngikutin pakai taksi. Lo ngapain ngikutin, woi? Itu salah. Ya, tapi kalau dia nggak ngikutin juga cerita ini nggak bakal ada sih. Oke lanjut. Di sana gue ngeliat Saseng ini nggak cuma nunggu dari luar gym, tapi mereka nyoba masuk lewat pintu staff buat nyamar jadi petugas delivery order. Wah gila sih ini. Effort banget loh mereka sampai mau nyamar-nyamar gitu. Mereka ini tahu banget detail kapan member ini selesai latihan, bahkan tahu apa menu diet yang lagi dimakan si member hari itu. Dan itu guys bener-bener gila, mereka udah merampas hak privasi idol. Gue sempet lihat wajah member Treasure itu pas mau masuk mobil. Wajahnya yang biasanya ceria dan banyak senyum ke fans, hari itu kelihatan capek banget dan terus-menerus nunduk sambil nutupin hoodie. Dan dia kelihatan gak nyaman dan selalu nengok ke belakang karena gak aman. Ya iyalah, itu bukan jadwal resmi. Si orang juga punya keinginan dong, butuh waktu untuk me time dong. Gak harus selalu sama kamu dong. Dan guys, Treasure itu kerja buat kita. Mereka ini ngasih musik, mereka ini ngasih konten yang bagus. Cara terbaik balas mereka itu adalah dengan menghargai ruang pribadi mereka. Dan jangan pernah dukung akun yang jualan info-info private gitu. Jangan pernah repost foto-foto yang diambil secara ilegal di luar jadwal resmi mereka. Dan ingat, fans yang baik itu melindungi, bukan malah bikin idolnya merasa terancam di rumahnya sendiri. Dan itu tadi cerita yang benar-benar bikin aku mikir berkali-kali buat nge-share ini. Tapi kalau gak di-share, malah takutnya makin parah gitu loh Saseng. Dan kalau kalian punya pengalaman serupa atau pendapat tentang masalah Saseng ini, yuk kita diskusi di kolom komentar, tapi tetap sopan ya. Jangan lupa buat like kalau kalian setuju buat stop perilaku Saseng ini, dan subscribe buat konten-konten Treasure lainnya atau cerita followers lainnya. And I'm Sasa, keep loving Treasure and stay safe. Bye bye.